Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan bacaan tadi anak-anak bisa dimudahkan oleh Allah ya. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita masuk ke tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Baik anak-anak semuanya, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang pertama dan kedua. Hari ini anak-anak akan belajar tentang bahan dasar pakaian dan pengolahannya, kemudian gerakan tarian, dan yang terakhir kita akan belajar tentang gerakan meluncur. Mari kita pelajari bersama-sama satu persatu. Bahan dasar pakaian. Anak-anakku semuanya, anak-anak memakai pakaian adalah salah satu kenikmatan. Kenikmatan dari Allah, kita bisa memakai pakaian yang beragam. Ada pakaian seragam, ada pakaian yang digunakan untuk menghadiri pesta, ada pakaian yang digunakan untuk mengaji, dan lain sebagainya. Kita memakai pakaian bertujuan untuk menutup aurat kita, karena kita sebagai orang Islam wajib menutup aurat. Ketika anak perempuan, maka auratnya adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau anak laki-laki, pakaiannya adalah yang atas sampai menutup pusar, kemudian yang pakaian bawah atau celana bisa sampai menutup lutut. Baik anak-anak semuanya, kira-kira apa ya bahan dasar pakaian itu? Ya, yang pertama adalah kapas. Pakaian yang berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari, karena pakaian berbahan dasar kapas ini nyaman dipakai di siang hari. Kemudian yang kedua adalah pakaian berbahan dasar bulu domba, dikenakan pada waktu tertentu. Kenapa? Karena pakaian ini bisa menghangatkan badan pada saat hari yang dingin. Jadi kalau anak-anak punya bahan dasar pakaian yang dari bulu domba bisa dikenakan pada saat cuaca atau hari dingin. Kemudian yang ketiga adalah pakaian yang terbuat dari serat sutra. Ini termasuk pakaian yang istimewa anak-anak karena pakaian ini terbuat dari serat sutra yang biasanya digunakan saat acara khusus seperti menghadiri pernikahan ataupun upacara adat tertentu. Nah, itu tadi anak-anakku semuanya bahan dasar pakaian yang kita kenakan sehari-hari. Kemudian anak-anakku semuanya, pakaian orang-orang zaman dahulu juga terbuat dari kayu dan kulit hewan. Anak-anak mungkin tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya memakai baju seperti itu ya. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Jadi orang-orang zaman dahulu itu pakaiannya hanya satu, tapi bisa digunakan dalam berbagai macam keadaan. Jika sekarang anak-anak mungkin bajunya sudah bermacam-macam ya, seperti yang Bu Guru tadi sampaikan, ada seragam, ada baju untuk pernikahan dan lain sebagainya. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas, maka jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimilikinya. Nah, baik anak-anakku semuanya, kalau tadi anak-anak sudah belajar tentang bahan dasar pakaian, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana mengolah bahan dasar pakaian tadi. Ya, ini adalah salah satu contoh bahan dasar dan bagaimana cara mengolah bahan dasar tersebut. Kalau orang zaman dahulu itu mereka menggunakan tangan, tapi kalau sekarang dengan mesin modern. Nah, di situ salah satunya adalah bahan dasar dari kulit hewan. Itu kalau dulu kulit hewannya dengan tangan dipukul-pukul pakai tangan, kemudian dibuat menjadi baju. Kalau sekarang sudah dengan mesin jahit. Kemudian memintal. Kalau dulu ada orang memintal, tapi sekarang memintanya sudah ada di pabrik dengan alat yang canggih. Kemudian juga menenun. Orang-orang zaman dahulu biasa membuat pakaian itu ditenun. Kemudian
baru nanti menjadi kain, kemudian dibuat baju. Tapi sekarang sudah dibuat di pabrik dengan mesin yang sangat modern. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong, ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Sederhana bukan? Ya. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang sangat canggih. Bukan dengan tangan manusia lagi, tapi sudah dibantu dengan mesin. Ya, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan. Kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain jahit dijahit dengan mesin jahit yang modern. Bahkan sekarang sudah ada mesin jahit komputer. Jadi orang hanya mendesain lewat komputer, kemudian nanti akan jadi desain yang sangat menarik. Nah, itu adalah cara mengolah bahan dasar pakaian. Nah, baik anak-anakku semuanya, kita juga akan belajar tentang gerakan tarian. Ternyata gerakan tarian yang selama ini anak-anak pernah lihat adalah salah satu gerakan yang di situ mencerminkan bagaimana cara mengolah bahan dasar pakaian. Kira-kira gerakan tariannya apa ya? Nanti setidaknya ada 4 gerakan tarian yang di situ menceritakan tentang cara mengolah bahan dasar pakaian. Yang pertama adalah gerakan memintal kapas. Kira-kira gambarnya seperti apa ya gerakannya? Nah, ini adalah gerakan memintal kapas. Bagaimana caranya? Posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas, tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Tangan kiri bergerak ke samping kiri. Ini dilakukan 8 kali 1 hitungan. Kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan menenun bagian 1. Nah, ini adalah gambar orang yang sedang menenun. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah posisi duduk selonjor. Kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah, lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. Ini juga sama hitungannya, 8 kali 1 hitungan. Kemudian gerakan yang ketiga adalah gerakan menenun bagian yang kedua. Ini adalah gambarnya. Nah, bagaimana caranya? Posisi duduk lonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Ini pun juga sama gerakannya atau hitungannya, yaitu 8 kali 1 hitungan. Yang keempat adalah gerakan menjemur. Ini adalah gambar gerakan menjemur. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah posisi berdiri. Kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah, lalu berganti arah. Kemudian kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Ini pun juga sama, 8 kali 1 hitungan. Nah, mudah bukan anak-anak semuanya? Nah, anak-anak semuanya, ini adalah salah satu contoh tarian di negara kita. Ada sebuah tarian namanya tari Pontanu. Pontanu artinya menenun. Tarian itu berasal dari Sulawesi Tengah. Ya. Bagi anak-anakku semuanya, kita juga akan belajar tentang gerakan meluncur. Kita harus bersyukur karena ada orang yang membuat pakaian. Kita juga bersyukur karena orang tua kita memberikan pakaian untuk kita. Salah satunya adalah baju renang. Berenang adalah salah satu olahraga yang teknis dasarnya adalah meluncur. Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerakan dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Selain itu, meluncur adalah syarat untuk dapat berenang dengan baik. Nah, ini adalah gambar orang yang akan melakukan gerakan meluncur.
Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan saat meluncur? Nah, yang pertama adalah berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Yang kedua lengan lurus ke atas, di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Kemudian tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam, sampai tubuh terdorong ke depan. Yang kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air, posisi tubuh di atas permukaan air. Yang keenam, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan, biarkan sampai ia berhenti melaju. Nah, baik anak-anakku semuanya, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari Ibu Guru. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah dan penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.